بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, kita pelajari, kita peroleh adalah ilmu yang akan membahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih bicara tentang tanda-tanda orang munafik. Kita akan bicara tanda orang munafik. Kali ini adalah yang ke-14, yaitu takut kepada Allah. Sebelumnya sudah 13 tanda-tanda munafik, yaitu pecinta dunia lupa akhirat, suka berdusta, suka bersumpah palsu, berkhianat, mengetahui kebenaran tapi mengingkarinya, pura-pura baik padahal di dalam hatinya keburukan, ingkar janji, berat berinfak, berat berbuat baik, menjauh dari ilmu, suka pujian orang alias riya, sum'ah dan ujub, menghalangi orang lain menuju kebenaran, sedikit mengingat Allah. Untuk yang ke-14 ini adalah takut kepada manusia. Kita akan mencari tahu apa yang dimaksud takut kepada manusia. Apakah tidak berani berantem, tidak berani berperang, atau bagaimana? Kita akan bahas insyaallah pada kesempatan pagi ini, agar ini kita tidak terpapar ya, atau agar sifat yang tercela ini tidak memapar diri kita, memapar keislaman kita, memapar keimanan kita. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, takut kepada manusia. Untuk mengetahui apa yang dimaksud takut kepada manusia, kita mulai dari sebuah doa. Insyaallah doa ini sudah menjadi darah daging teman-teman semuanya ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini mencakup semua aspek kehidupan dalam kehidupan dunia ini, yang ternyata hidupnya kita di dunia adalah bukan satu-satunya. Melalui hadis ini yang isinya doa, kita dibekali oleh Allah bahwa kehidupan di dunia ini harus seperti yang ada dalam hadis ini, dan sekaligus ini dijadikan doa. Dan namanya doa adalah permohonan secara ilmiah ya,
bukan tamanni, bukan khayalan. Ya. Nah, ya teman-teman, an Abi Hurairah taqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa isbatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sebagai berikut. Artinya mengajarkan kepada sahabat saat itu dan sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Bunyi doanya adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai pegangan hidupku, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tempat dan waktu bertambahnya kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai tempat dan waktu berhentinya aku dari segala keburukan. Ini teman-teman, doa ini sangat bermanfaat sekali yang agama kita mengajarkannya kepada kita agar kita tidak terpapar sifat-sifat kemunafikan yang itu akan mencederai agama kita. Ketika agama dicederai oleh kemunafikan, maka semua yang ada dalam hadis yang menjadi doa, menjadi harapan kita, semuanya pun akan sirna, tidak bermanfaat. Nah, teman-teman, untuk memahami kandungan doa ini adalah bahwa agama memberitahu kepada kita syariat Islam yang Allah buat untuk kehidupan manusia. Inilah gambarannya, bahwa apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari kehidupan agama, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Tidak akan lepas dari ini. Walaupun agama itu sendiri dibuat oleh Allah untuk satu visi, ya. Visinya adalah maqasid syariah. Target dari dibuatnya syariat oleh Allah adalah untuk menjaga visi yang Allah tetapkan, disebut dengan maqasid syariah, yang kita semua sudah hafal, sudah paham, yaitu ada 5, ya. Maqasid syariah ada 5, adalah hifzuddin, hifzul aql, hifzul nafas, hifzul nasl, hifzul mal. Ini maqasid syariah. Dari 5 ini kemudian Allah kelompokkan menjadi 2, yaitu din, dan yang 4-nya adalah dunia. Tadi kan ada 5 maqasid syariah, hifzuddin, inilah hifzuddin. Makanya dalam doa itu ismatu amri, sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup. Nah, nanti yang 4-nya hifzul akal, hifzu an-nafas, hifzul mal, dan hifzul nasl, ini dunia, alias kehormatan, namanya kehormatan. Nah, kalau sudah bergabung, maka ini akan diperuntukkan untuk akhirat. Jadi kalau yang 5 tadi tidak ada,
maka akhirat pun tidak ada. Jadi walaupun dalam maqasid syariat tidak disebutkan akhirat, karena yang 5 itu adalah untuk akhirat. Maka yang 5 tadi, hifzuddin, jaga agama. Sisanya 4, hifzul akal, hifzul nasl, hifzul mal, dan hifzul nafas. Ini adalah di dunia, dan ini disebut dengan kehormatan, ya, kehormatan atau al-karam, kemuliaan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak boleh dinodai sedikit pun. Nah, ketika bergabung 5 ini maqasid syariah, maka insya Allah itulah bekal kehidupan akhirat. Jadi dari doa ini teman-teman, Allah pahamkan kita untuk untuk menjaga agama kita, bahwa agama adalah alladzi huwa ismatu amri. Aslih li dini, perbaiki terus ya Allah agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, yang dia adalah sebagai ismah, sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman. Nah, apa itu? Pedoman untuk kehidupan dunia dan akhirat, ya, sebagai kompas agar tidak salah arah, ya. Kemanapun kita bawa kompas itu, supaya kita bisa tetap sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Ini akhirat. Jadi aslih li dini, perbaiki agamaku ya Allah, ya. Karena dengan agama ini hamba bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang harus kerjakan secara segera, mana yang boleh dikerjakan dengan cara ditunda dan sebagainya. Inilah agama. Kemudian dunia, wa aslihi dunyaya, yang dimaksud dunia adalah lebih ke aktivitas, ya, ke kesibukan di dunia, atau di dalamnya ada muamalah dan ada ibadah. Jadi di dalam dunia ini, aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, ada muamalah, ada ibadah. Ketika seseorang tidak mengerti aktivitas di dunia terdiri dari 2, ibadah dan muamalah, itu pun tidak akan sampai ke akhirat, ya. Ibadah semuanya sudah jelas secara tauqif, ya. Salat, zakat, puasa, itu aturannya sudah tetap dari Allah. Kita tidak bisa mengubah-ubah. Nah, sementara muamalah ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat fisik dunia. Ya. Agama tidak mengatur 100% tata cara penggunaannya, tapi agama mengatur targetnya. Dari dunia harus menjadi pahala buat akhirat. Jadi ketika bicara muamalah, agama tidak mengatur bagaimana caranya, tapi tujuannya. Itu namanya muamalah, ya. Maka dari muamalah ini lahirlah seperti ini. Lahir komputer, ya, lahir proyektor, lahir karpet, ya. Bagaimana menggunakan karpet terserah caranya, tapi targetnya harus dapat pahala. Itulah muamalah. Jadi dalam kehidupan dunia tidak lepas dari 2 aktivitas. Aktivitas ibadah sudah jelas tauqifi, ya. Rasulullah mengajarkan beginilah sholat, beginilah zakat, beginilah puasa, beginilah haji. Tapi ketika muamalah, silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu. Yang penting malam yatarattab 'ala dzunub, yang penting tidak berdosa buat kalian. Nah, ya teman-teman, ya. Nah, dan ternyata apa yang kita perjuangkan, ya, baik ibadah ataupun muamalah selama di dunia itu adalah semuanya sementara. Ya, kita sholat sementara, ya. Kita sholat sementara, kita zakat sementara. Nah, dengan kita mengetahui kesementaraan ini, itulah sebenarnya
makna dari aslih. Jadi kita harus punya semangat, ya. Kita tidak akan berzakat terus, ya. Kita tidak akan sholat terus. Semuanya sementara, kata Allah. Nah, inilah celakanya orang-orang yang terpapar munafik, nggak paham hidup sementara. Akhirnya sholat terkadang mau, terkadang tidak, atau pengen buru-buru, ya. Masalah dunia pun begitu, mau dikeluarkan sayang. Kenapa? Karena tidak paham bahwa kehidupan dunia, baik ibadah ataupun muamalah, itu semua bersifat sementara. Tapi walaupun bersifat sementara, konsekuensinya untuk kekekalan, yaitu untuk akhirat. Maka akhirat adalah tempat dan waktu untuk kehidupan sesungguhnya. Jadi kesementaraan yang sangat sementara ini, teman-teman, untuk kehidupan di endless life, kehidupan yang tidak pernah berakhir. Inilah Masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Ya, tapi kalau sudah dibandingkan kehidupan dengan kehidupan dunia, itu adalah abadan, ya, selama-lamanya. Nah, dengan kesementaraan untuk abadan, ketika kita tidak paham, ya sudah, tidak akan diperolehnya. Nah, teman-teman, ya. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati biha ma'adi. Inilah yang kita pahami. Makanya setelah itu doanya, waj'alil hayata ziyadatan li, ya. Waj'alil hayata, jadikanlah kehidupan dunia yang sedang aku jalani ini sebagai tempat dan waktu untuk terus bertambah kebaikan-kebaikan, ya. Kehidupan dunia ini tidak lepas dari malam dan siang, malam dan siang. Walladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk siapa dan untuk apa? Untuk zikir dan untuk syukur, alias untuk beribadah. Allah berikan dengan malam dan siang ini waktu yang paling kecil, detik, menit, terus sampai akhirnya tahun, abad dan sebagainya. Dan Allah inginkan setiap detik ini punya nilai seperti doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li khair. Jadikan detik-detik dari kehidupan hamba ini, ya Allah, semua kebaikan yang buat akhirat hamba nanti di kehidupan yang kekal ini. Ini, teman-teman. Dan andai kita pun minta mati, tidak mengapa. Inilah waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Selama minta matinya bukan untuk keputusasaan, bukan karena keputusasaan, tidak mengapa. Makanya sudah diajarkan. Ini pula di antara doa kalau memang kita ingin mati. Enggak boleh kita mati dengan bunuh diri. Tapi kalau mau meninggal, beginilah berdoanya. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Jangan kematian menjadikan sumber dosa, tapi harus menjadi sumber pahala. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi 3 aspek dari doa ini, andai kita benar-benar memahami hakikat kehidupan, inilah satu benteng buat kita agar kita tidak terpapar sifat munafik yang sedang kita bahas, yaitu takut kepada manusia. Nah, baik teman-teman, saya pernah menyampaikan ke teman-teman, ya, sebenarnya menjadi mungkin perdebatan di antara teman-teman kalau bicara filsafat, ya, itu ada yang mengatakan subhat dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena bicara filsafat itu bicara ilmu, ya, bicara ilmu. Nah, agama ini ilmu. Untuk memanfaatkan ilmu, Allah berikan dunia fisik. Nah, saya pernah menyampaikan ke teman-teman, kata
seorang tokoh filsafat Socrates bahwa manusia ini ketika bicara berpikir, bicara tingkat berpikir, ya, penggunaan hati, penggunaan otak, penggunaan pemikiran ada 3. Ya. Ada disebut, Socrates menyebut dengan strong mind atau high mind. Ya. Orang yang tingkat berpikirnya tinggi. Cirinya apa? Discuss idea. Selalu bicara ilmu, selalu bicara yang bermanfaat. Gak mau detik-detiknya itu diisi dengan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya. Discuss idea. The average mind yang tingkat menengah. Apa cirinya? Discuss event. Ngobrolnya cerita-cerita yang kejadian-kejadian, tapi tidak diambil pelajaran. Kemarin ramai ada begini-begini, tapi cuma begitu aja. Tidak diambil pelajaran. Ini namanya average mind. Ada weak atau low mind, tingkat pemikiran yang rendah. Discuss people, membicarakan orang, nanti ujung-ujungnya ke ghibah, ujungnya menjelek-jelekan orang. Wa'iyadzubillah. Nah, kalau lihat dari seperti itu, bagus, bermanfaat, ya, bermanfaat. Nah, hanya tetap kita harus menyaring, ya, harus menyaring, ya, mana yang kita bisa ambil, mana yang kita buang. Nah, dari 3 kelompok manusia dilihat dari sisi pemanfaatan akal. Nah, kalau kita sudah bahas itu hati, ya, kita sudah mengenal itu hati, alhamdulillah. Ya, kita ada yang disebut dengan lubun, ada yang disebut dengan aklun, ada yang disebut dengan fuadun dan nuha. Nah, di filsafat mungkin tidak ada istilah tadi, tapi istilahnya tadi strong mind atau high mind, average mind, dan low atau weak mind, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, marilah kita berada di posisi yang tadi, ya, di strong mind, selalu menggunakan waktu tempat kita seperti yang ada doa ini, ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fikil khair. Tiap detik kita harus punya nilai buat akhirat kita. Karena penyesalan itu tidak akan hanya dirasakan oleh orang-orang yang zalim nanti di akhirat. Orang yang bertakwa pun akan menyesal. Menyesalnya apa? Mengapa saya dulu ada kesempatan berbuat baik tidak digunakan untuk berbuat baik? Ya. Mengapa dulu Allah berikan kepada saya harta tidak digunakan untuk akhirat saya? Kenapa Allah waktu itu saya merasakan punya waktu tidak digunakan untuk akhirat saya? Walaupun berada di surga, penyesalan itu akan ada. Penyesalannya apa? Mengapa tidak sebanyak-banyaknya berbuat baik? Nah, penyesalan zalim jadi mengapa saya tidak taat kepada Allah? Ya, teman-teman. Jadi inilah aspek kehidupan yang Allah pahamkan melalui doa tadi. 3 kehidupan agama, kehidupan dunia dan akhirat. Nah, baik. Nah, setelah kita mengetahui apa yang harus kita perjuangkan melalui doa tadi, ini untuk menjadikan kehidupan dunia dan akhirat bernilai bagi hambanya yang muslim. Kalau kafir sudah nggak dipikirkan, ya, kita nggak mikir orang kafir, kita mikir diri kita sebagai muslim, ya, karena kalau kemusliman kita, keislaman kita tidak dipikirkan, pasti akan terpapar kemunafikan. Maka Allah membentengi kita agar kita tidak terpapar kemunafikan. Nah, untuk menjadikan kehidupan dunia dan akhirat bernilai bagi hamba yang muslim, maka ditetapkan amal-amal induk atau disebut dengan ummahatul ibadah. Ya. Ummahatul ibadah adalah amal-amal induk. Nah, namanya induk harus bisa melahirkan, ya, harus bisa melahirkan amal-amal yang lebih banyak lagi, tapi tetap menginduk, ya, menginduk ke amal-amal yang
disebut oleh para ulama dengan istilah ummahatul ibadah. Apa saja amal-amal induk itu ada dalam rukun Islam, ya. Ada dalam rukun Islam, kecuali syahadat. Karena syahadat itu adalah tiket masuk, madkhal ilal Islam, ya. Orang mau masuk Islam harus syahadat dulu. Tapi bagi yang sudah muslim tidak. Nah, makanya inilah ummahatul ibadah, amal-amal induk. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Karena disebut ummahatul ibadah, maka kita harus tahu, ya, hakikat salat menjadi target yang harus kita kejar dan kita jaga dan harus kita kembangkan. Begitu juga zakat, begitu juga puasa, begitu juga haji. Kalau kita tidak mengetahui hakikat dari salat, hakikat zakat, puasa, haji, yakinlah akan terpapar sifat-sifat munafik, termasuk atau terlebih yang sedang kita bahas, yang ke-14, ya. Apa itu? Takut kepada manusia, ya. Takut kepada manusia. Nah, teman-teman, apa yang harus kita pahami setelah kita paham doa Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri ila akhir doa? Maka kita harus paham ini. Salat sebagai induk amal ini harus menjadikan hamba terjalin hubungan baik kepada Allah dengan menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Makanya salat nggak boleh asal-asalan, ya. Salat itu nggak boleh asal, apalagi itu ranking pertama. Di samping dia amal induk, dia dirankingkan oleh Allah pertama, ya. Bukan ranking kedua, ketiga, dan ranking pertama. Maka sholat harus sungguh-sungguh. Ulama mengistilahkan dengan khusyuk. Walaupun khusyuk ini bukan hanya dalam sholat. Setelah kita tahu arti khusyuk, bahwa khusyuk itu bukan hanya dalam sholat, dalam semua kehidupan, baik dalam ibadah ataupun muamalah. Nah, tapi harus lahir dari sholat. Orang yang khusyuk dia harus khudu'. Orang khusyuk tidak khudu', tidak benar. Maka kita bisa lihat apakah orang ini sholatnya khusyuk atau tidak, bisa kelihatan dari gerakan-gerakannya. Jadi nggak sembarang gerakan sholat itu. Rasul sudah mencontohkannya, ya. Kapan kita mengangkat tangan, seperti apa jari-jari kita ketika diangkat, seperti apa posisi jari-jari ketika berada di atas lantai, seperti apa jari-jari kita ketika di paha. Itu semuanya ada aturannya, enggak asal angkat. Apakah renggang, apakah rapat, itu ada aturannya semuanya, teman-teman. Itu tandanya khudu'. Ya, kalau orang sholat khusyuk tapi gerakan-gerakannya asal jadi, itu belum khusyuk namanya, ya, itu belum khusyuk. Jadi tanda sholat khusyuk itu, khusyuknya adalah takut. Al-khauf ad-da'im fil qalb, rasa takut yang kuat dalam hati. Takutnya apa? Takut sholatnya tidak diterima, takut sholatnya gak bermanfaat, takut apa saja, semuanya hal-hal yang negatif. Dibuktikan ketika sholat harus bagaimana? Tadi ngangkat tangan seperti apa, bagaimana jari-jari tangan ketika diangkat. Kan orang terkadang asal angkat aja, ya. Posisi jari harus diperhatikan, seperti apa posisi jari ketika di atas paha, seperti apa ketika di lantai, seperti apa, itu diperhatikan. Itu namanya khudu', lahir dari khusyuk. Kalau tidak begitu, asal saja, belum. Padahal ini target sholat itu bisa terjalin hubungan baik antara hamba kepada Allah, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bukan hanya merasa dilihat oleh Allah tuh hatinya saja, lahiriah pun sama. Kita tidak hanya merasa dilihat yang lahir saja, hati juga sama, ya. Jadi ada sinergi antara hati ma fil qalb wa ma fil kharij.
Apa yang dalam hati dan apa yang di luar hati harus sinergi. Itulah disebut dengan khusyuk dan khudu. Bukti seorang khudu adalah khusyuk. Bukti seorang khusyuk adalah khudu. Nah, makanya Allah siapkan syariat ini ilmu. Bahwa semua baik ibadah ataupun amalah gak lepas dari ilmu. Nah ini teman-teman. Jadi target sholat adalah ini, menjadikan hamba terjalin hubungan baik kepada Allah dengan menjauhi fahsya dan mungkar. Nah, ketika orang sholat, saya khusyuk, tapi tata caranya gak mencontoh Rasul, itu fahsya atau mungkar? Bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya fahsya dan mungkar. Fahsyanya dari sisi penggunaan fisik, mungkarnya tidak seperti yang dicontohkan. Jadi fahsya itu berkaitan dengan fisik. Jadi penggunaan fisik secara salah itu namanya fahsya. Salahnya kenapa? Tidak mengikuti Rasul, itu namanya mungkar. Jadi tidak akan lepas teman-teman. Setiap yang kita lakukan itu fahsya mungkar, fahsya mungkar, fahsya mungkar. Hanya saja kalau fahsya lebih ke fisik, kalau mungkar lebih ke tata caranya. Ya, lebih ke tata caranya. Nah, sholat itu tujuannya agar apa? Terjalin hubungan antara hamba kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ya. Bisa apa? Bisa tahu mana fahsya, mana mungkar. Kalau kita sekarang mau mencoba bertanya kepada saudara-saudara kita, apa itu fahsya, apa itu mungkar, mungkin banyak yang tidak bisa jawab. Dengan tidak bisa jawab, berarti belum terjalin hubungan baik hamba kepada Allah melalui sholat. Bagaimana melalui yang lain? Ya, nah itu teman-teman. Jadi apa yang dijadikan target oleh setiap kita ketika sholat ini, bisa mengenal fahsya, bisa mengenal mungkar dan menjauhinya. Ya, jadi untuk mengenal fahsya, hal-hal semua yang bersifat muamalah alias duniawiyah. Untuk mengenal mungkar, semua bersifat ibadah yang sifatnya tauqifi. Untuk hal-hal bersifat duniawi muamalah, tata caranya dikembalikan kepada kita, tapi targetnya agama yang mengatur. Ya. Teman-teman mau bikin rumah silakan bebas, mau bentuknya seperti apa saja, tapi tidak berdosa. Seperti apa kalau berdosa? Bentuknya bentuk gereja, nggak boleh berarti. Atau isinya gambar-gambar yang tidak Allah sukai, apa saja berarti itu. Jadi tata caranya silahkan bebas. Jadi kalau kita mau berkreasi di dalam agama terbuka. Di dalam agama terbuka. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita tadi yang namanya qalbun. Qalbun inilah untuk bisa berkreasi. Tapi dalam masalah muamalah, masalah duniawiyah. Kalau sudah masalah akhirat, ini tauqifi, ini seadanya saja. Walaupun kita, menurut kita ini enggak benar. Kalau ini sudah tauqifi, walaupun kita ini enggak baik, kalau sudah tauqifi tidak bisa tidak. Inilah ibadah. Nah, teman-teman ya, jadi target sholat adalah ini. Kemudian target zakat. Ini lebih ke apa? Lebih ke tadi duniawiyah, apa? Penggunaan harta benda kita. Nah, apa yang harus kita kejar? Menjadikan harta bersih. Dari apa? Dari haram, dari syubhat. Ya. Karena kehidupan kita, ketika amal-amal kita ingin bernilai, kita harus paham mana haram, mana halal, mana syubhat. Orang tidak ngerti mana halal, mana syubhat, mana haram, ibadahnya tidak akan benar. Ya. Muamalahnya tidak akan benar, ibadahnya tidak akan benar. Ketika orang tidak paham mana halal, mana haram, mana syubhat. Ya, karena itu Rasulullah sudah mengatakan begitu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat atau umurul mustabihat. Ya. Faman ittaqa subhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi.
Halal itu jelas, haram pun jelas. Apa yang antara halal dan haram namanya syubhat. Siapapun yang menjaga diri dari syubhat, berarti dia sedang menjaga kemuliaan atau kehormatan diri dan kehormatan agama. Jadi orang yang tidak tahu syubhat, dia tidak menjaga agama, dia juga tidak paham kehormatan diri. Ya, seperti itu teman-teman. Dan di ujung hadis yang panjang ini Rasulullah mengangkat tentang kolbun, ya, bahwa akan pahamnya mana syubhat, mana haram itu dengan kolbun, ya, dengan hati tadi. Sampai kapan? Sampai orang tersebut paham mana yang namanya lubun, mana yang namanya aklun, mana yang namanya fuad, dan mana nuha. Ketika tidak mengerti, tidak paham 4 nama dari kolbun ini yang dia secara rohani, tidak akan benar ibadahnya. Ya, baik ibadah melalui ibadah mahdhah atau tadi ibadah atau ibadah ghair mahdhah muamalah tadi. Nah, jadi target zakat ini teman-teman membersihkan harta benda kita dari yang haram. Ya. Hartanya fisik, haram ini psikis, rohani. Nah, ketika rohani hubungannya dengan apa? Dengan jiwa kita. Ya, dengan jiwa kita. Untuk apa? Untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah. Nah, jadi ini setelah kita paham haram, ya, lepas dari syubhat itu pun masih ada terjalinnya hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, jadi makanya Allah ciptakan manusia ini ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya. Seperti itu ya. Allah jadikan yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang mengatur, ya. Pada kehidupan makhluk ini ada yang Allah kayakan, ada yang Allah miskinkan. Ya. Jadi kaya miskin ini Allah yang menentukan. Maka bagi orang-orang yang kaya, dia jangan bersombong. Wah, ini hasil kerja keras saya semata. Enggak. Ya. Wah, saya miskin, saya nggak bisa usaha. Belum tentu juga. Ya, seperti itu. Kita hanya disuruh ikhtiar, dan ikhtiar target dari ikhtiar kita harus diserahkan kepada Allah. Maka tidak selalu orang yang terus bekerja keras itu kaya, belum tentu. Orang yang nggak bisa bekerja keras, ya, secara fisik juga belum tentu dia adalah calon orang miskin, belum tentu. Kenapa? Allah yang yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang mengatur orang itu banyak rezekinya atau sedikit, oleh mengatur. Tapi targetnya ini, ya, bersihkan harta kita dari yang haram, dari yang syubhat. Ketika belum mampu zakat, Allah tidak memaksa, tapi tetap target harta harus bersih dari yang haram, syubhat itu harus diperjuangkan. Ya, tidak mentang-mentang saya belum bisa berzakat nih, karena kan zakat sudah jelas, berarti saya bebas. Enggak. Tetap target dari zakat adalah membersihkan harta dari haram, dari syubhat. Walau tidak bisa zakat, tetap harus bersih. Ya, harus bersih. Unfik. Berinfaklah kata Allah, nanti akan aku balas. Ya. Nah, itu cara membersihkan harta dari yang haram, dari yang syubhat. Manusia ini ketika bermuamalah dengan Al-Quran terbagi 3 teman-teman. Ada zalim li nafsi, ada muqtasid, ada sabiqul bil khairat. Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok zalim li nafsi ditandai mereka selalu mengerjakan hal yang haram dan meninggalkan yang wajib. Itu zalim li nafsi. Enggak tahu, ya, dan tidak mau tahu. Nikmat meninggalkan perintah-perintah Allah itu nikmat. Tidak merasa berdosa. Mengerjakan hal-hal yang haram pun nyaman-nyaman saja. Itu namanya zalim li nafsi. Ya. Ada muqtasid, ya. Muqtasid adalah orang yang berusaha meninggalkan yang haram. Tapi sayang,
nggak paham subhat, ya. Yang haram ditinggalkan, tapi subhat masih. Nah, itu nilainya masih akhirnya sama. Dia mengerjakan yang wajib-wajib, tapi tidak sepenuhnya paham wajib. Akhirnya yang sunnah-sunnah pun masih ditinggalkan. Itu muktasid, ya. Jadi makanya harus yang ketiga, sabiqu bil khairat. Dia tinggalkan yang haram, bukan hanya yang haram, yang subhat juga. Dan jika mungkin yang makruh, ya, jika mungkin yang makruh. Tapi kalau yang makruh masih bisa, ya, masih bisa dinetralisir, maka silahkan. Misalnya seperti jengkol, karena baunya makruh. Tapi kalau teman-teman bisa memberdayakan jengkol, hilang baunya, kemudian dari sisi manfaat dan gizinya masih utuh, berarti itu jadi boleh. Tapi kalau yang subhat, yang cenderung kepada yang haram, ini harus kita teliti lebih. Kenapa? Karena orang yang meremehkan subhat itu sama saja dengan dia sudah melakukan yang haram. Nah, orang-orang muqtasid, orang sabiqu bil khairat, kelompok ketiga ini dia berusaha tinggalkan yang haram, yang subhat. Dia kerjakan yang wajib, juga yang sunnah-sunnah. Jadi tidak akan orang itu mengerjakan yang sunnah-sunnah dengan baik, kecuali dia sudah mengerjakan yang wajib-wajib dengan baik pula. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi dengan zakat ini diharapkan bisa terjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, jadi orang yang kaya tidak meremehkan yang miskin. Orang yang miskin juga nggak harus menyembah-nyembah orang yang kaya. Kenapa? Ini adalah aturan dari agama, bahwa tujuan zakat adalah menjalin hubungan baik, ya, setelah lepas dari yang haram dan yang sunnah. Puasa menjadi rohani dan jasmani sehat, ya. Kenapa? Teman-teman sudah tahu bahwa puasa dalam bahasa kita, dalam bahasa syariat ada dua, ada siam, ada saum. Ketika bicara siam, ya, menyehatkan tubuh, ya, menyehatkan tubuh, seperti itu. Ketika bicara saum, menyehatkan rohani, ya. Rohani apa? Tidak berdosa. Mata kita saat sedang dikosongkan perut kita, mata kita pun kosongkan dari maksiat, ya. Telinga kita pun demikian, jauhi dari suara-suara yang Allah tidak ridho, semuanya. Nah, ketika ini bergabung, maka Allah beri gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Itulah target berpuasa siam, ya. Maka dengan puasa ini menjadi rohani dan jasmani sehat, ya. Selepas puasa tidak ada lagi bermusuhan. Selepas puasa tidak ada lagi musik-musik masuk ke telinga. Selepas puasa pandangan kita semuanya yang sehat-sehat semuanya. Ini puasa berakhir petasan, berarti nggak sehat. Rohani dan jasmaninya tidak sehat. Berarti apa yang diperjuangkan selama Ramadan tidak paham, ya, tidak paham dari hakikat puasa. Jadi puasa ada siam, ada saum. Kemudian haji menjadikan rohani, jasmani dan harta sehat, ya. Karena Allah mengingatkan untuk ibadah haji ini 3, fala rafath wala fusuq wala jidala fil haji, ya. Ketika rafath berbicara hal-hal yang porno, ya, hal-hal yang porno, dan itu merusak, ya, merusak rohani kita, ya. Baik berkata, akhirnya berkata yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, bahasa-bahasa binatang, itu masuk ke semua rafath, ya. Walaupun asli artinya rafath itu hubungan suami istri, namun berkembang maknanya semua penglihatan, pendengaran, perkataan, perasaan yang menjadikan kita ini bisa cenderung kepada perzinahan, ya, atau kepada kekasaran perilaku,
maka itu masuk ke rafath. Kemudian fusuk, khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Seorang yang berhaji dibekali, kata Allah, jangan sampai engkau sebelum dan ketika dan sepulang fasik. Apa? Tidak taat. Nah, kalau sudah bicara taat, bicara beribadah kepada Allah saja dengan benar tauhid dan dibuktikan dengan ittiba Rasul. Nah, seorang berhaji dibekali oleh Allah sebelum, ketika dan sepulang harus tetap taat. Nih, gimana sekarang prakteknya teman-teman? Mereka banyak yang berhaji tapi melakukan kesyirikan, ya. Tiang-tiang Masjidil Haram dicium-cium, ya, dipeluk-peluk seakan-akan keberkahan. Ini kesyirikan. Ya, berarti sudah fasik itu. Ya, sudah fusuk. Sudah keluar dari ketaatan. Ya. Di makam Rasul di perpustakaan yang dulunya rumah Rasulullah SAW, di situ sudah jelas dilarang, bukan tempat berdoa. Apa? Masing-masing punya dalil. Astagfirullah. Ya kan? Masing-masing punya keyakinan. Itu dah fusuk. Ucapannya masing-masing punya dalil itu sudah rafath. Ya, itu ucapan-ucapan sudah rafath. Ya. Dibuktikan dengan langsung berbuat, itu udah fasik. Dan itu sekaligus jidal. Jidal apa? Tidak mau menerima ketentuan Allah, takdir. Ya. Jadi ketika kita menentang apa yang Allah tentukan, itu jidal. Jadi kalau sudah jidal, pasti rofas, pasti fusuk. Kalau sudah rofas, pasti fusuk, pasti jidal. Hanya teman-teman, makanya haji itu benar-benar, walaupun yang diwajibkan haji itu adalah dibekali seperti ini, fala rafas wala fusuk, bukan berarti kita yang tidak haji bebas dari ini, enggak. Ya, karena tadi kan kemampuan untuk berhaji itu tidak Allah berikan kepada semuanya dalam satu waktu. Berarti bagi mereka yang tidak berkesempatan pada sementara waktu untuk berhaji, tetap ya, ilmu yang Allah bekalkan kepada para hujaj sebelum, ketika dan sesudah, kita pun harus mengambilnya. Apa? Fala rafath wala fusuk wala jidala fil hajj. Ya, teman-teman. Jadi inilah target-target dari ummahatul ibadah, dari amal-amal induk. Dari 4 ini harus bisa melahirkan amal-amal yang lain. Ya. Bagaimana melahirkannya? Bisa menggali lagi mana ibadah-ibadah makhdoh dan mana yang ghairu makhdoh, mana ibadah-ibadah dan mana muamalah. Jadi dari 4 ummahatul ibadah harus bisa menjadikan kita terus mengetahui mana ibadah-ibadah makhdoh yang lain dan mana yang ghairu makhdoh yang lain. Seperti itu teman-teman, ya. Ibadah makhdoh mungkin seakan-akan bisa dihitung jumlahnya, tapi yang muamalah, yang ghairu mahdhah itu tidak akan berhenti. Makanya di dalam agama Islam muncul istilah fikih, ya, ilmu fikih. Kenapa? Karena selama kehidupan dunia ini masih ada, permasalahan muamalah tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti, terus berkembang dan berkembang, dan itu harus punya target pahala buat akhirat. Nah, teman-teman ya, baik. Jadi untuk menjadikan kebaikan dunia dan akhirat bernilai bagi hamba muslim, maka dia tetapkan amal-amal induk disebut dengan ummahatul ibadah. Nah, teman-teman, kalau kita tidak paham yang tadi, nggak paham amal-amal induk, ya, nggak paham macam-macam aspek kehidupan, maka akan seperti ini nanti. Akan seperti yang Allah terangkan di dalam ayat 77 surah An-Nisa. Sekali lagi, mengapa orang itu terpapar kemunafikan? Ya, khususnya takut kepada manusia, karena tadi tidak paham hakikat hidup, aspek kehidupan, dan tidak paham ummahatul ibadah,
ya, induk-induk amal. Nah, lihat ayat ini teman-teman. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى wala tulamuna fatila. Teman-teman, ini ayat berbicara tentang orang munafik. Orang munafik di dalamnya. Kalau bicara orang munafik itu jangan lupa berawal dari muslim, dari mukmin. Ya. Berawal dari muslim, dari mukmin. Karena terpapar tadi tidak paham hakikat hidup, tidak paham hakikat amal-amal induk, maka terpaparlah kemunafikan. Nah, tidaklah kamu perhatikan siapa orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Jadi ketika di Makkah Allah sudah mewajibkan salat, zakat. Yang lainnya belum, apalagi perang. Ya, yang lainnya belum, apalagi perang. Nah, di antara mereka yang ketika masih di Mekah itu ada yang disakiti oleh orang-orang kafir. Karena disakiti orang-orang kafir, maka sahabat Rasul ini minta kepada Rasul untuk diizinkan membunuh mereka, ya, diizinkan membunuh mereka yang menyakiti, seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Kufu aidiakum, jangan dulu. Kufu aidiakum, jangan dulu, ya. Sekarang mah sudah kerjakan saja. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allah sekarang baru mewajibkan kepada kalian untuk sholat dan zakat. Yang lainnya belum, apalagi perang. Nah, begitu. Ya. Nah, makanya tadi sholat itu diperintah oleh Allah, diperintahkan kepada kita oleh Allah untuk apa? Untuk kita ini terjalin hubungan kuat dengan Allah. Kalau sudah kuat, insya Allah yang lain pun bisa, kata Allah. Jadi sholat ini harus benar-benar seperti itu. Nah, apa kata Allah? Falamma kutiba alaihimul qital. Setelah hijrah ke Madinah, ya, Allah mulai perintahkan berperang. Apa yang terjadi? Idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Ternyata di antara mereka yang dulu minta kepada Rasulullah untuk memerangi orang kafir, setelah jelas diwajibkan yakhshawnan nas. Kata-kata yakhshaw ini rasa takutnya yang luar biasa. Beda dengan khauf. Ya. Beda dengan khauf. Mungkin kalau di persentase khosya itu bolehlah 100%. Kalau khauf di bawahnya. Nah, katakan Allah menyebutkan idza fariqum minhum yakhshawnan nas khosyatillah. Tapi setelah berada di Madinah, mereka yang dulu minta kepada Rasulnya untuk bisa memerangi orang kafir, ketika diwajibkan malah kebalikannya. Malah kebalikannya, takutnya luar biasa. Berarti ketahuan di sini apa? Lihat teman-teman. Au asyadu khasyah, atau bahkan lebih takut lagi. Wa qaluna, mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alaina al-qital, wahai Rabb kami. Mengakui mereka Allah tu Rabb, ya, mengakui.
tapi dari pengakuannya tidak bisa dibuktikan. Jadi tadinya khusyuknya ada tapi tidak bisa dibuktikan dengan khudu, berarti khusyuknya belum benar. Ya, jadi kekhusyuan di antara mereka belum benar. Kenapa tidak dibuktikan dengan khudu? Nah, apa buktinya ini? Mengatakan lima katabta alaina alqital. Kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Laula akhartana ila ajal. Kenapa tunda saja dulu? Nah, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ini kata Allah, kul mata'ud dunya qalil. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu karena kehidupan dunia. Ya. Karena mereka terpincut dengan kehidupan dunia. Jadi takut mati itu karena dunia, teman-teman. Ya, jadi kalau kita takut mati itu berarti kita ini cinta dunia. Seperti itu. Nah, apalagi ditambah harta benda dan lainnya. Nah, kata Allah, wal akhiratu khairul liman taqa. Akhirat itu lebih baik daripada orang yang memang bertakwa. Berarti dia tidak bertakwa. Ya. Wala tudlamuna fatila. Padahal kata Allah, jangan takut. Tidak akan disia-siakan sedikit pun. Nah, orang munafik tidak sampai ke sana pemikirannya. Ya, tidak sampai ke sana pemikirannya. Makanya teman-teman lihat di sini, di antara faedah dari ayat 77 bahwa amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang telah muslim adalah sholat. Maka jangan kita remehkan sholat. Ya, saking kita ini tidak boleh meremehkan sholat. Sholat itu enggak pandang bulu. Siapapun, dia sakit, dia sehat, dia kaya, dia miskin, dia hadir di tempat, dia sedang di perjalanan, kondisi apapun, sampai-sampai andai ada orang yang sakit sudah penuh dengan najis dan sulit untuk bersih-bersih, tetap dia harus sholat walaupun dalam keadaan najis. Walaupun keadaan najis, karena sulitnya dibersihkan, tetap dia harus sholat. Nah, inilah teman-teman, menunjukkan di samping sholat merupakan amal induk dan ranking pertama, karena itulah menunjukkan jalinan utama hamba kepada Allah. Ya, jadi amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba yang muslim adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang ringan. Ringan kan tadi? Ketika orang sudah nggak bisa apa-apa, ya, sudah penuh dengan najis, kata Allah tetap sholat, walaupun hanya dengan mengedip-ngedip mata. Ringan kan? Ringan sebenarnya. Itu teman-teman. Kenapa berat? Karena tadi dunia. Karena dunia menjadi target. Ya. Tapi yang dimaksud dunia itu apa saja? Nanti ada jawabannya. Sholat adalah ibadah yang ringan namun besar dan kuat pengaruhnya dalam menjalin hubungan baik hamba kepada Allah. Yaitu apa? Mampu mencegah fahsya dan mungkar. Jadi kehidupan tidak akan lepas dari fahsya dan mungkar. 3. Zakat adalah jenis ibadah yang menjadi fasilitas terjalinnya hubungan baik antar sesama hamba Allah. 4. Dengan zakat menjadikan orang tidak cinta dunia. Jadi tujuan zakat itu agar kita ini nggak cinta dunia sebenarnya. Ya, makanya di Makkah Allah wajibkan dua dulu. Ya, sholat, zakat. Sholat agar terjalin hubungan dengan Allah, zakat terhubungan manusia. Ya. Ketika tidak ada cinta dunia, maka apa yang akan diperjuangkan ke depan insya Allah lancar. Seperti itu. Ya, nggak ada yang menjadikan diri berat. Tapi ketika cinta dunia, ada yang diberatkan. Nah, seperti itu. Dengan zakat menjadikan orang tidak cinta dunia, timbulnya penyakit nifaq di hati kaum muslimin, bukan di hati orang kafir. Ya, kalau sudah nifaq orang kafir tuh udah sama dengan kafir. Ya, nifaqnya nifaq besar. Ya, seperti itu. Tapi ini bicara nifaq, bicara asalnya dari keislaman.
Timbulnya penyakit nifak di hati kaum muslimin adalah karena tidak mengetahui tujuan dari hakikat sholat dan hakikat zakat. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi orang yang tidak mengetahui hakikat sholat dan zakat, itulah sebenarnya benih-benih kemunafikan. Perang diperintahkan oleh Allah dengan tujuan menundukkan orang kafir, bukan membunuh. Ya, perang itu bukan qatlu, teman-teman, qital. Dari kata qatala. Kalau membunuh, qatala. Ya, kata benarnya qatlu, itu membunuh. Kalau perang bukan qatlu, qital, dari kata qatala, bukan membunuh. Ya, makanya kalau ada seorang musuh pas mau dibunuh, dia mengucapkan syahadat, tidak boleh dibunuh. Makanya perang bukan berarti membunuh, tapi perang adalah menundukkan orang-orang yang menentang kepada Allah supaya mau, walaupun tidak menjadi seorang muslim, tapi dia membela muslim, membela Islam. Walaupun dia tidak memuslimkan dirinya, ya, tapi dia siap menjaga Islam, itu sudah tidak akan dibunuh. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, salah sekali kalau ada persepsi Islam itu sadis, agama yang suka membunuh. Oh, perang bukan membunuh. Perang menundukkan ruhani kafir agar mau Islam. Kalau tidak Islam, kalau tidak Islam, tidak mengapa, tapi harus membela, harus menjaga, ya, harus menjaga Islam, seperti itu. Nah, baik teman-teman, dari sekian poin yang merupakan faedah atau ilmu, ya, dari surah An-Nisa ini, maka kita lihat berikutnya. Mulai pertanyaan, apa kalau begitu yang dimaksud dengan takut kepada manusia? Ya, apa sih yang dimaksud takut kepada manusia? Nah, di beberapa penjelasan dalam kitab tafsir, inilah yang dimaksud takut kepada manusia. Innal munafiqin humul khainun yartakibuna su'a biduni haya'in minallah ma'annallaha ma'ahum fi kulli harakatihim wa sakaratihim wa ittila'ihi ala aqwalihim wa a'malihim wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrihim. Ini yang dimaksud dengan takut kepada manusia. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu berkhianat. Ya, orang muslim kan sudah diperintahkan oleh Allah. Dengan engkau bersyahadat berarti siap diperintah oleh Allah, siap dilarang oleh Allah, siap diuji oleh Allah. Tapi ternyata berbalik. Nah, ini namanya munafik berkhianat kepada Allah. Mereka melakukan keburukan-keburukan, fahsya dan mungkar biduni haya'i minallah, tanpa ada rasa malu kepada Allah. Ma'anallah, padahal Allah ma'ahum, bersama mereka. Maksudnya bersama mereka itu bukan kebersamaannya seperti Allah kepada orang bertakwa. Kebersamaan Allah kepada bertakwa, Allah bantu. Ketika dia dalam kesulitan, Allah bantu. Ketika dia dalam berbuat dosa, Allah bantu agar segera bangkit, beristighfar sebagainya. Itu ma'iyatullah ma'al muttaqin. Ya, ketika mau berbuat dosa, Allah ingatkan. Itu namanya ma'iyatullah bersama hamba-hamba yang bertakwa. Tapi kalau ma'iyatullah bersama orang-orang munafik, bukan itu. Ya, Allah memantau, Allah melihat. Nah, seperti itu. Jadi beda, ya. Ma'iyatullah bil mu'minin wa ma'iyatullah bil munafikin berbeda. Makanya bersyukurlah teman-teman, ini termasuk ma'iyatullah. Ya, teman-teman bisa ngaji, bisa semangat cari ilmu, ketika belum paham, pengen paham, itu termasuk ma'iyatullah ma'al muttaqin. Tapi kalau kita malas dan kita nggak ada yang mengingatkan,
Ada yang mengingatkan juga santai-santai saja, jangan-jangan itu terpapar kemunafikan. Jadi ciri orang mendapat ma'iyatullah itu punya semangat tadi, Allahumma aslih li dini, itu ma'iyatullah bersama orang bertakwa. Kalau kita nggak punya semangat cari ilmu, nggak semangat memperbaiki kehidupan, itu nggak ada ma'iyatullah bersama orang bertakwa. Ya, jadi sekali lagi, ma'iyatullah bersama orang bertakwa adalah kita ini merasa dibimbing dan ingin dibimbing oleh Allah. Ingin semua target kita ini, detik-detik kita dapat pahala. Itu namanya ma'iyatullah, ma'al muhsinin, ma'al muttaqin. Tapi di sini Allah terang, Mufassir mengatakan ma'anna Allah ma'hum, padahal Allah bersama mereka. Maksudnya Allah menyaksikan keburukan-keburukan mereka. Allah menyaksikan pengkhianatan mereka kepada Allah. Seperti itu. Padahal Allah mengetahui setiap gerakan mereka dan diamnya mereka. Allah memperhatikan perkataan mereka juga perbuatan mereka, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari penguasaan Allah. Itulah yang dimaksud takut kepada manusia, teman-teman. Ya. Mengapa mereka mengkhianati Allah dan tidak merasa takut kepada Allah? Pada pertemuan kemarin sudah, orang munafik itu malas. Kenapa malas? Tadi dia tidak takut azab dan dia tidak berharap pahala. Itu malas. Jadi kalau teman-teman ini malas, itu berarti seperti itu. Kalau malas nih, malas banget sholat, berarti itulah sedang tidak berharap pahala dan tidak takut azab. Ya, jadi orang-orang munafik itu malas. Mengapa malas? Karena tidak takut dengan azab Allah dan tidak punya keinginan dapat pahala. Itu adalah malas, teman-teman. Nah, jadi takut kepada Allah orang yang mengkhianati Allah. Takut kepada manusia, orang itu mengkhianati Allah. Tidak beribadah dengan benar. Itu ciri orang itu takut kepada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya lihat. Tadi kan ada kata-kata malu. Mereka tidak punya malu. Malu dalam beragama itu luar biasa nilainya. Tidak seperti kita malu dalam kehidupan dunia. Malu mau makan banyak. Bukan. Malu dalam beragama ini seperti ini, teman-teman. Hakikatul haya khulukun yab'asu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Malu atau hakikat malu kepada Allah adalah sikap di dalam diri yang menyemangati diri untuk menjauhi keburukan dan menyemangati diri untuk mengerjakan yang hak. Orang munafik nggak punya semangat ya kepada kebaikan, nggak punya semangat untuk meninggalkan keburukan. Nah, jadi orang mukmin yang punya rasa malu adalah orang mukmin yang selalu berhati-hati. Kapan? Setiap kali akan melakukan sesuatu, dia pikir terlebih dahulu, dia pertimbangkan manfaat dan madorotnya, dia pertimbangkan berdosakah atau berpahala, dia pertimbangkan diperintahkah atau dilarang, dia pertimbangkan kemaksiatan atau ketaatan. Itu namanya malu. Itu namanya malu. Ya. Nah, orang munafik nggak ada berpikir begitu, nggak ada berpikir ini boleh nggak ya. Ini maksiat apa bukan? Ini bid'ah atau sunnah? Enggak ada berpikir begitu orang munafik. Nah, inilah pengkhianat kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan takut kepada manusia. Ini yang dimaksud dekat kepada manusia. Sedikit lagi waktunya, teman-teman. Orang munafik, ketika orang munafik bertemu dengan sesama orang munafik, apa yang mereka katakan? Kami hanya mengolok-olok mereka kok. Orang beriman diolok-olok. Tapi ketika bertemu dengan orang beriman, apa mereka? Berpura-pura beramal seperti orang beriman. Semuanya ini bentuk pengkhianatan kepada Allah. Mengapa? Inilah tujuannya. Ya, tujuannya. Jadi tidak semata-mata mereka takut kepada manusia, artinya mengkhianati Allah, kecuali ini. Jadi takutnya orang munafik kepada manusia itu ini maksudnya. Tujuan dari pura-pura kepada kedua belah pihak, yakni orang munafik itu sendiri dan orang mukmin, satu, untuk memperoleh pujian, sanjungan, penghormatan.
agar tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dijauhi dari pergaulan, untuk memperoleh hal-hal yang bersifat material. Semuanya ini dunia, semua dunia, ya. Jadi orang-orang munafik tuh takut dicaci, takut dimaki. Kapan? Kalau beramal benar, ya. Takut dijauhi, takut nggak ditemani. Kapan? Kalau ibadahnya benar. Seperti itu. Oleh siapa? Oleh sesama munafik. Kalau sesama mukmin, ya tetap karena pengen pujian, pengen sanjungan. Padahal semuanya bohong. Nah, ini yang dimaksud takut kepada manusia, ya. Orang munafik takut kepada manusia adalah berkhianat kepada Allah karena mau dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung oleh sesama orang munafik, ya. Dan tidak mau dicaci, tidak mau dimaki oleh sesama orang munafik, dan ingin dapat hal-hal yang bersifat material, baik dari orang munafik ataupun dari orang muslim, orang mukmin yang benar. Sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Ini masih ada beberapa slide lagi, tapi waktu udah habis. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maksudnya apa? Dunia, ya. Jadi sholatnya karena dunia, puasanya karena dunia. Maksudnya karena ingin dunia dari manusia, bukan ingin dapat dunia dari Allah. Maksudnya seperti itu, ya. Maka jika ia memperoleh kebajikan, maksudnya dunia, penghormatan, sanjungan, pujian, tidak dicaci, tidak dimaki, diberi lagi bersifat materi, ia tetap berada dalam keadaan tersebut. Artinya merasa bahwa saya sedang beribadah nih. Nah, gitu ya. Dan jika ia ditimpa sesuatu bencana, nah, dicaci, dimaki, dihindar, dijauhi, nah, maka ia berbalik ke belakang. Seperti itu, ya. Alias gak mau beribadah dengan benar. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, waliyadzubillah. Sedikit lagi teman-teman. Kita lagi ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila dia disakiti karena dia beriman, itu tadi, karena beribadah benar, disakiti, dicaci, dimaki, dimacam-macam, ya, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Udah, saya nggak mau lagi sholat di sana, habis di sana kan sunnah, nggak mau lagi saya mengikuti Rasulullah, seakan-akan begitu, ya. Daripada saya dicaci maki, saya diisolir, ditahdir, udah saya mendingan begini aja, wa'iyadzubillah, ya. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti berkata, sesungguhnya kami adalah bersamamu. Bukankah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Terakhir, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ini makar orang-orang munafik. Jadi di zaman Rasulullah pun pernah terjadi, ya, makar kepada Rasulullah. Di malam hari mereka bermusyawarah, padahal mereka bersalah, tapi mereka berusaha bermusyawarah di malam hari untuk mengelabui Rasulullah. Wa'iyadzubillah. Padahal kata Allah, wa huwa ma'ahum. Nah, ma'ahum di sini tadi ma'a ilmi. Allah melihat, Allah menyaksikan, ya. Tapi Allah tidak menolong, ya. Allah tidak menolong.
Kenapa? Mereka sedang berbuat makar. Tapi kalau mereka sedang sholat tahajud, ma'ahum, Allah menolong dia untuk terus tahajudnya benar, ya, untuk terus tahajudnya punya nilai. Baik teman-teman, itu saja ya. Silahkan ayat ini teman-teman dibaca kembali. Jika ada tafsirnya dibaca kembali tafsirnya supaya lebih jelas ya apa kandungan dari ayat-ayat tersebut. Insyaallah itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan Sabtu ini. Untuk Sabtu depan kita akan membahas tanda yang ke-15-nya, yaitu menyuruh kepada kemungkaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.